Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Aulia Natasha dengan NPM 2413025066 dari PTI 24B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang polygon clipping algorithm. Nah, di sini saya mengambil materinya itu dari yang Pak Febi ajarkan. Di sini. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada graphic pipeline, itu ada application, ada tahap-tahapan, yaitu ada application, geometry, rasterization, lalu ke script. Nah, di geometry ini ada model camera transformation, lalu lighting, lalu projection, lalu clipping, dan window viewport transformation. Nah, di sini ada definisi clipping. Clipping berasal dari kata clip yang secara umum memiliki arti memotong. Dalam ilmu grafika komputer, clipping merupakan proses pemotongan objek sehingga hanya bagian objek yang berada di dalam area tampil atau viewport yang dapat dilihat oleh user, sedangkan bagian objek yang berada di luar area tampil akan disembunyikan. Nah, lalu di sini ada definisi lanjutannya. Sebelum melakukan proses clipping terlebih dahulu harus ditentukan bentuk dan ukuran clipping window, yaitu area di mana suatu objek dapat diproses dan ditampilkan. Clipping windows dapat berupa segi 4, segitiga, lingkaran, elips, polygon, dan lain-lainnya. Nah, di sini clipping adalah metode yang hanya menampilkan garis pada area visible atau terlihat. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini sebelum di clipping ya. Jadi di sini ada Windows-nya. Sebelum di clipping masih ada yang di luar Windows. Nah, lalu setelah di clipping yang tadinya yang di luar Windows tadi tidak terlihat lagi. Jadi sudah dipotong. Jadi yang akan terlihat itu yang berada di dalam Windows saja. Selanjutnya ada teknik clipping. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan proses clipping. Di antaranya adalah yang pertama ada vertex clipping, lalu line clipping, dan yang ketiga polygon clipping. Nah, vertex clipping yang digunakan untuk mengimplementasikan teknik clipping yang digunakan untuk mengimplementasikan vertex clipping cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, jadi ini ada X itu harus berada di antara batas kiri X min dan batas kanan X max. Begitu pula dengan Y harus berada di batas bawah Y min dan batas atas Y max. Nah, di sini ada X min, X max, Y max, dan Y min dan Y max merupakan batas maksimum untuk clipping window yang berbentuk persegi 4 dengan posisi standar. Nah, agar teknik ini dapat dijalankan, kedua kondisi di atas harus terpenuhi. Jika ada sebuah titik yang tidak terpenuhi, maka kondisi tersebut tidak akan muncul pada viewport. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Terdapat dua buah titik, yaitu P1 itu 2,2 dan P2 3,6 dengan X min sama dengan 1, X max itu 5, Y min itu 1 dan Y max-nya 5. Nah, jadi di sini X min itu untuk Windows-nya itu jendelanya X min-nya 1, X max-nya 5, Y min-nya itu 1 dan Y max-nya 5. Nah, di sini jadi. Nah, lalu di sini ada P1-nya itu 2,2, di sini X-nya 2 dan Y-nya 2. Lalu P2-nya itu 3,6, di sini 3 dan 6 di sini. Nah, nanti akan yang tertampil itu di dalamnya saja. Nah, lalu lanjut itu line clipping. Line clipping diproses dengan melakukan inside outside test, yaitu memeriksa kedua titik ujung dari garis tersebut. Berdasarkan teks tersebut, garis dapat
dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada invisible, yaitu garis yang tidak terlihat sepenuhnya atau berada di luar clipping windows. Nah, jadi di luar Windows ini itu disebut dengan invisible. Nah, lalu ada half partial, yaitu garis yang terpotong sebagian oleh clipping windows. Nah, jadi ini contohnya garisnya, jadi yang terpotong di dalam Windows ini. Selanjutnya ada full partial, garis yang terpotong penuh oleh clipping windows dan melintasi clipping windows. Nah, ini contohnya. Jadi dia melintasi clipping windows. Garis yang melintasi seluruh clipping windowsnya itu ini disebut full partial. Dan yang terakhir ada visible, garis yang terletak di dalam clipping windows. Nah, ini contohnya. Jadi dia kalau terletak di dalam clipping windows itu berarti disebut dengan visible. Lanjut, itu secara umum algoritma line clipping dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini untuk algoritmanya. Nah, lalu ada visible dan invisible line. Berdasarkan posisi garis terhadap area gambar, maka garis dapat dibedakan menjadi, nah ini ada fully visible itu di dalam, dan fully invisible itu di luarnya, dan partial visible atau terpotong gitu. Nah, lalu di sini ada quiz yang sudah kita kerjakan. Di sini ada line clipping algorithm, itu ada Cohen Sutherland line clipping algorithm, lalu ada midpoint subdivision line clipping algorithm, dan Liang Barsky line clipping algorithm. Nah, di sini ada Cohen Sutherland, itu terdapat 3 kategori garis, yaitu yang pertama garis tampak atau visible, lalu yang kedua garis tidak tampak atau not visible, dan garis yang ketiga itu adalah pemotongan garis atau clipping case. Nah, yang pertama ada garis tampak. Nah, jika garis terletak di dalam jendela atau window, yaitu kedua titik ujung garis terletak di dalam Windows, berarti garis tampak dan akan ditampilkan apa adanya. Lalu yang kedua garis tidak tampak. Nah, jika sebuah garis terletak di luar Windows, garis itu tidak akan terlihat dan ditolak. Garis seperti itu tidak akan ditampilkan. Nah, jika salah satu dari pertidaksamaan berikut terpenuhi, maka garis dianggap tidak tampak. Nah, ini ada misalnya A x1, y2 dan b x2, y2 adalah titik akhir garis endpoint. X-min X-max adalah koordinat Windows, Y-min Y-max juga koordinat Windows. Nah, X1 lebih besar dari X-max, X2 lebih besar dari X-max, Y1 lebih besar dari Y-max, Y2 lebih besar dari Y-max, X1 lebih kecil dari X-min, X2 lebih kecil dari X-min, Y1 lebih kecil dari Y-min, dan Y2 lebih kecil dari Y-min. Selanjutnya pemotongan garis. Jika garisnya bukan kasus garis tampak ataupun garis tidak tampak, maka garis dianggap sebagai kasus terpotong. Nah, pertama-tama kategori suatu garis ditemukan berdasarkan 9 bagian atau region. Nah, ke-9 bagian tersebut diberi kode. Setiap kode terdiri dari 4 bit. Jika kedua ujung garis memiliki bit ujung 0, maka garis tersebut dianggap terlihat. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada kiri, atas, bawah, kanan. Ini ada Y-max, YW-min, YW-max, YW-min. Nah, ini lanjut, lalu di sini ada angkanya. Langkah 1 itu hitung kedua titik akhir endpoint garis. Nah, di sini ada untuk bit 1 itu dengan cara size X-min dikurang X, untuk bit 2 itu size X dikurang X-max, bit 3 itu size Y-min dikurang Y, bit 4 itu size Y-min dikurang Y-max. Nah, di sini ada bit 4 itu atas, bit 3 bawah, bit
2 itu kanan, bit 1 itu kiri. Nah, jika sek A itu sama dengan 1 jika A positif. Nah, sek A itu sama dengan 0 jika A-nya negatif. Lalu yang langkah kedua, lakukan operasi OR pada kedua titik akhir ini. Langkah ketiga, jika operasi OR menghasilkan 0, 0, 0, maka garis dianggap tampak. Jika tidak, maka lakukan operasi AND pada kedua titik akhir. Jika operasi AND tidak sama dengan 0, 0, 0, maka garis tidak tampak. Nah, dan jika operasi AND menghasilkan 0, 0, 0, 0, maka garis dianggap sebagai kasus terpotong. Langkah keempat, jika sebuah garis terpotong, temukan perpotongan dengan batas window. Nah, jadi M itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, jika bit 1 adalah 1, garis terpotong dengan batas kiri. Y3 sama dengan Y1 plus M dikali X min dikurang X1. Nah, ini caranya. Lalu langkah keempat, itu jika sebuah garis terpotong, temukan perpotongan dengan batas windows. Dengan cara M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, lalu jika bit 2 adalah 1, garis terpotong dengan batas kanan itu dengan cara Y3 sama dengan Y1 plus M dikali X max kurang X1. Lalu langkah keempat, ini langkah keempat sampai ini. Nah, di sini ini jika garis terpotong ini sama saja seperti tadi. Nah, jika bit 3 itu adalah garis 1, perpotongan dengan batas bawah berarti X3 sama dengan X1 plus Y min dikurang Y1 per M. Nah, jika bit 4 adalah 1, maka garis terpotong dengan batas atas. Itu X3 sama dengan X1 plus Y max dikurang Y1 per M. Sama saja ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.